channel YouTube Mas dan Ember. Pertemuan Nabi Musa dan Nabi Khidir. Kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir dijelaskan dalam Al-Quran. Surat Al-Kahfi ayat 60-82. Al-Quran tidak pernah menjelaskan apapun tentang Nabi Khidir, kecuali kisah perjalanannya bersama Nabi Musa alaihissalam dalam surat tersebut. Nabi Khidir memang tidak termasuk ke dalam 25 Nabi dan Rasul Allah yang wajib diimani karena kenabiannya. Tak disebutkan secara eksplisit, meski namanya tertulis dalam Al-Quran. Namun demikian, dari kisahnya bersama Nabi Musa yang diceritakan Al-Quran, ada banyak hikmah dan pelajaran yang bisa dipetik. Kisah bermula ketika Nabi Musa ditanya oleh kaum Bani Israel tentang siapa manusia yang paling saleh di muka bumi ini. Saat itu pula Nabi Musa menjawab bahwa dirinya lah yang paling saleh. Namun, Allah segera menegur Nabi Musa dan mengatakan padanya bahwa masih ada hamba lain yang lebih saleh dari dirinya. Bahkan, hamba tersebut memiliki ilmu yang tidak Musa miliki, adalah Nabi Khidir, hamba saleh, dan mempunyai ilmu yang lebih tinggi daripada Musa yang dimaksudkan Allah. Mengetahui ada hamba yang lebih saleh selain dirinya, Nabi Musa pun memohon kepada Allah agar bisa bertemu dengan sosok tersebut untuk berguru dan belajar ilmu. Kepadanya, Allah hanya memerintahkan Nabi Musa untuk membawa ikan dalam keranjang. Kemudian, Allah berpesan apabila ikan tersebut menghilang, maka di tempat itu sosok hamba saleh berada. Nabi Musa mengikuti semua amanat Allah. Lalu ia pergi bersama muridnya, yaitu Yusha ibn Nun, untuk mulai mencari keberadaan hamba saleh itu. Setelah berjalan cukup jauh, Nabi Musa berhasil bertemu Nabi Khidir karena telah mendapat tanda dari ikan yang dibawanya menghilang. Setelah memberi salam, Nabi Musa bertanya pada Khidir, "Bolehkah aku mengikutimu agar engkau mengajarkan kepadaku ilmu yang benar yang telah diajarkan kepadamu untuk menjadi petunjuk?" Quran Surah Al-Kahfi ayat 66. Nabi Khidir menjawab, "Sesungguhnya engkau, wahai Musa, tidak sekali-kali akan dapat bersabar bersamaku. Dan bagaimana engkau akan dapat bersabar atas sesuatu, sedang engkau belum mempunyai pengetahuan yang cukup tentang hal itu?" Quran Surat Al-Kahfi ayat 67-68. Nabi Musa pun mencoba meyakinkan Nabi Khidir bahwa dirinya akan berupaya sabar. Nabi Musa kembali mencoba meyakinkan, "Insya Allah akan engkau dapati aku orang yang sabar, dan aku tidak akan menentangmu dalam urusan apapun." Quran Surat Al-Kahfi ayat 69. Kendati begitu, Nabi Khidir memberikan syarat yang harus dipenuhi Musa. Nabi Khidir berkata, "Sekiranya engkau mengikutiku, maka jangan engkau bertanya kepadaku akan sesuatu pun, sehingga aku ceritakan halnya kepadamu." Quran Surat Al-Kahfi ayat 70. Dimulailah perjalanan keduanya. Kemudian Nabi Khidir pun langsung menunjukkan pelajaran bagi Nabi Musa melalui 3 peristiwa. Pertama, saat keduanya berada di atas kapal, berjalanlah Nabi Musa dan Nabi Khidir menyusuri pinggiran pantai. Saat ingin menyeberangi pantai yang lain, keduanya mendapati kapal kecil yang tengah mengangkut para penumpang. Untungnya, para awak kapal telah mengenali Nabi Khidir. Singkatnya, mereka pun membawa Nabi Khidir dan Nabi Musa menuju pantai yang dituju tanpa diminta imbalan apapun. Di saat demikian, keduanya melihat seekor burung yang hinggap di pinggir kapal. Lalu sang burung meminum sedikit air laut dengan paruhnya. Nabi Khidir berbisik kepada Musa, "Demi Allah, tidaklah ilmuku dan ilmumu di sisi Allah kecuali seperti air laut yang diambil burung itu dengan paruhnya." Saat keduanya berada di dalam kapal, Nabi Musa merasa heran luar biasa karena melihat Nabi Khidir melubangi kapal tersebut dengan melepas salah satu papannya. Nabi Musa pun lupa dan ingkar akan janjinya. Dalam pikirnya,
Setiap kerusakan di muka bumi adalah kejahatan, dan kejahatan lebih berat lagi karena dilakukan kepada orang-orang yang telah berbuat baik kepada dirinya. Nabi Musa yang lupa lantas bertanya kepada Nabi Khidir, "Mengapa engkau melubangi perahu yang akibatnya akan menenggelamkan penumpangnya? Sesungguhnya engkau telah berbuat satu kesalahan besar." Quran Surat Al-Kahfi 71. Nabi Khidir lantas mengingatkan Nabi Musa akan janjinya. "Bukankah aku telah berkata, sesungguhnya engkau sekali-kali tidak akan sabar bersama dengan aku?" Pertanyaan Nabi Musa yang pertama dilakukannya karena lupa, sebagaimana yang disampaikan dalam sabda Rasulullah. Keduanya pun melanjutkan perjalanan. Namun, Nabi Musa kembali melihat keanehan yang dilakukan Nabi Khidir saat mengambil seorang anak kecil yang sedang lucu-lucunya dan aktif bermain, kemudian menidurkannya. Anak itu lalu disembelih dan kepalanya dipisahkan dari tubuhnya. Melihat hal itu, lagi-lagi Nabi Musa tak mampu bersabar. Ia kembali mengingkari janjinya. Padahal dirinya tahu akan janji yang telah disampaikannya. "Mengapa engkau membunuh jiwa yang bersih? Bukan karena dia membunuh orang lain. Sesungguhnya engkau telah melakukan suatu yang mungkar." Nabi Khidir pun melontarkan teguran yang sama kepada Nabi Musa. "Bukankah aku telah berkata, sesungguhnya engkau sekali-kali tidak akan mampu sabar bersamaku?" Di sini Nabi Musa pun menyadari jika dirinya tidak akan mampu lama-lama menemani Nabi Khidir, sang hamba yang saleh itu. Ia tak kuasa melihat setiap kejadian yang dialaminya. Sementara dirinya terdiam, keadaan itu kembali kepada dua hal. Kembali kepada tabiat Musa. Sebagai sosok yang berjiwa pemimpin, Nabi Musa mungkin sudah terbiasa kritis atas setiap apa yang telah dilihatnya. Di saat yang sama, ia tidak terbiasa berdiam diri ketika melihat perkara yang tidak disukainya. Kedua, syariat Musa tidak membenarkan pembunuhan terhadap seorang anak, kemudian membiarkan pembunuhnya, bagaimanapun keadaan pelakunya. Artinya, dalam hal ini, Nabi Musa mengakui kesalahan yang dilakukannya terhadap Nabi Khidir. Karenanya, ia kembali meminta kesempatan yang ketiga dan berjanji, jika kembali bertanya sesuatu, dirinya berhak untuk berpisah dan ditinggalkan Khidir. Mereka pun melanjutkan perjalanan sampai di suatu kampung yang penduduknya kikir. Mereka berdua mencari orang-orang yang berkenan menjamu. Namun, mereka tidak mendapatinya seorang pun. Meski demikian, Nabi Khidir tetap memperbaiki sebuah dinding rumah di kampung tersebut yang nyaris roboh. Lagi-lagi ini merupakan perkara aneh. Mereka diketahui sebagai kaum yang kikir. Namun, Nabi Khidir mau memperbaiki dinding rumah mereka tanpa mendapat imbalan apapun. Disinilah Nabi Musa sudah memilih untuk berpisah dengan Khidir. Hal itu ditunjukkan dalam pertanyaannya tentang alasan mengapa Nabi Khidir mau memperbaiki rumah para penduduk kampung itu tanpa imbalan sedikit pun. Padahal dari mereka tidak ada yang mau menyambut dan menjamu. Seandainya Nabi Musa bersabar dalam mendampingi Nabi Khidir, tentu Nabi Musa akan mendapatkan banyak keajaiban dan rahasia yang dialaminya. Sayangnya, Nabi Musa memilih berpisah setelah Nabi Khidir menjelaskan rahasia di balik semua yang dilakukannya. Adapun perahu itu adalah milik orang-orang miskin yang bekerja di laut, maka aku bermaksud membuatnya cacat, karena di hadapan mereka ada seorang raja zalim yang merampas setiap perahu. Yang terlihat masih bagus, jelas Nabi Khidir pada Musa. Adapun anak yang aku bunuh, itu kedua orang tuanya mukmin, dan kami khawatir kalau dia akan memaksa kedua orang tuanya untuk durhaka dan berbuat kufur. Maka kami menghendaki bahwa Tuhan mereka menggantinya dengan seorang anak lain yang lebih baik kesuciannya daripada anak itu dan lebih sayang kepada ibu bapaknya. Adapun dinding rumah itu adalah milik dua anak yatim di kota tersebut, dan di bawahnya
tersimpan harta milik mereka berdua, sedangkan ayah mereka orang saleh. Maka Tuhanmu menghendaki agar keduanya mencapai usia dewasa dan mengeluarkan simpanannya itu sebagai rahmat dari Tuhanmu. Aku tidak melakukannya berdasarkan kemauanku sendiri. Itulah makna sesuatu yang engkau tidak mampu bersabar terhadapnya. Pungkas Khidir. Pertemuan Nabi Musa dan Nabi Khidir ini pun diabadikan. Al-Quran dalam surat Al-Kahfi, mulai ayat 61 sampai ayat 82. Kisahnya diriwayatkan pula oleh Al-Bukhari dalam kitab Al-Ilm dari Ibnu Abbas, dari Ubay Ibnu Kabe, tepatnya dalam bab M. Zukira, Jahab Mesk fi Alber, Ilch Al-Kira, Juzai, halaman 168, nomor hadis ke-74. Itulah kisah pertemuan Nabi Musa dan Nabi Khidir. Nabi Musa yang ditegur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena merasa paling alim. Terima kasih sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat. Subscribe, like, share, dan komen